Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas webtoon Tower of God kembali pada chapter terbaru, chapter 92 sampai dengan 94 season 3. Oke, langsung saja. Pada chapter 92, poin pertama mentari yang melahap segalanya. Yap, setelah pada chapter sebelumnya ditutup dengan Bam yang menyiapkan sebuah orb hitam raksasa untuk White, kali ini melanjutkan dari chapter sebelumnya. White dan Arya yang melihat kekuatan tersebut dibuat takjub dengan hal itu. Tapi berikutnya tak diduga, point of view kemudian berpindah pada tubuh Bam. Di sini kita diperlihatkan Blue Tirisa dan Red Tirisa yang sedang menyaksikan jiwa-jiwa pemberian Clone White dahulu sedang dalam tanda kutip dibakar oleh Bam untuk dijadikan kekuatannya. Di sana Blue Tirisa berkata kalau jiwa-jiwa tersebut berusaha untuk kabur dari kekuatan cahaya milik Bam yang membakar segalanya itu. Yang entah di sini Bam dengan sadar melakukannya atau tidak, karena seperti yang kita tahu, Bam ini selalu memikirkan perasaan dari jiwa-jiwa tersebut. Dengan fakta kalau saat ini Bam sedang membakar jiwa-jiwa tersebut tanpa pandang bulu, mungkin di sini Bam sudah tidak ragu dan tidak memikirkan apapun lagi selain mengalahkan White. Dan malah sepertinya Bam sendiri tidak tahu kalau jiwa-jiwa tersebut ketakutan karena kekuatan cahaya miliknya itu. Lalu di sini menurut Mimin juga semakin menegaskan jika di atas semua kekuatan gila yang berada di tubuh Bam ini, Bam tetap memiliki kekuatan sejatinya. Sebuah kekuatan yang ditakdirkan akan melahap semua yang ada di menara, yaitu kekuatan cahaya miliknya. Oke, selanjutnya poin kedua, hujan Shinsu hitam. Kali ini point of view kembali lagi pada Bam dan White. Di sana saking besarnya kekuatan yang dikeluarkan oleh Bam, saat ini Bam menciptakan banyak sekali Shinsulub hitam hingga menutupi langit yang ada di sana. Bahkan White pun kembali dibuat takjub oleh kekuatan tersebut. Sampai tak lama kemudian muncul hujan Shinsu hitam dari langit. Menurut White, karena saking besar dan banyaknya Shinsu yang Bam keluarkan di langit, Shinsulub dan orb yang Bam kendalikan tak mampu untuk menampung Shinsu yang Bam keluarkan sendiri. Atau simpelnya seperti gelas yang diisi air terlalu banyak, sehingga air yang ada di gelas tersebut pun tumpah sama seperti hujan Shinsu hitam ini. Lalu menurut Mimin, adegan ini mungkin juga sama seperti yang terjadi ketika Enryu muncul di lantai 43. Tapi bisa dibilang apa yang dilakukan Bam ini ratusan kali lipat lebih kecil dari apa yang Enryu lakukan dahulu. Karena disebutkan ketika Enryu muncul, Shinsu yang ada di menara berubah menjadi berwarna merah. Dan ketika ia selesai membunuh administrator lantai 43 lalu menghilang, terjadi hujan Shinsu merah dalam waktu yang lama di sana. Jadi mungkin apa yang dilakukan Bam saat ini sama seperti yang Enryu lakukan dahulu, tapi dalam skala yang jauh-jauh lebih kecil. Lanjut cerita berikutnya dengan Shinsu yang sudah tumpeh-tumpeh tersebut, Bam kembali meluncurkan serangan meteor showernya lagi. Namun sialnya, lagi dengan barriernya, White masih mampu menahan semua serangan Bam tersebut. Walaupun White juga mengakui kalau saat ini Bam lebih kuat darinya. Tapi meskipun begitu, menurut Mimin kekuatan yang dimiliki dan dipakai oleh White saat ini tidak sebuas ketika ia melawan Calavan. Jadi entah kekuatan White sudah terkuras banyak ketika melawan Calavan atau ia memang agak dilemahkan oleh Siu saat ini. Tapi yang pasti White tidak sebuas ketika bertarung dengan Calavan. Ya, tapi terlepas dari itu, kali ini adegan pun berpindah pada Kun Agora Agnes, sekaligus pada poin ketiga kemunculan Kun Marco Asensio. Jadi di sini Kun yang sedang lari dari Nanatona ternyata langsung ditemukan. Karena di sana ketika Nanatona serius, jebakan-jebakan suara yang telah disiapkan oleh Kun tadi tak ada gunanya, yang mana cukup menunjukkan kualitasnya sebagai seorang ranker dan komandan divisi. Tapi ketika Nanatona akan menyerang Kun, muncul serangan petir yang cukup besar dari arah belakang. Dan orang yang melepaskan serangan tersebut adalah seorang high ranker juga salah satu keturunan langsung dari Kun Edoan yang memiliki julukan Sang Ahli Tombak, sekaligus kakak dari Kun Agora Agnes, yaitu Kun Marco Asensio. Yap, orang yang dahulu kita lihat versi kecilnya di lantai tersembunyi juga salah seorang yang memiliki pengaruh dan posisi yang cukup besar di keluarga Kun, yaitu Asensio, akhirnya dimunculkan juga versi aslinya. Yang mana jujur saja Mimin tak menduga kalau sifat Asensio cukup ramah dan tidak terkesan dingin seperti versi dirinya yang kecil, ataupun sombong dan arogan seperti kebanyakan orang-orang dari keluarga Kun. Karena di sini Asensio sempat menanyakan keadaan Kun dengan baik terkait serangannya yang mendadak tadi. Dan yap, chapter ini pun berakhir sampai di sana.
Oke, berikutnya masuk pada chapter 93. Poin pertama, Bam yang perkasa versus White yang tak tergoyahkan. Pada chapter ini adegan pertama dibuka dengan melanjutkan kembali pertarungan antara White melawan Bam. Di sini setelah sebelumnya White menerima serangan meteor shower Bam, serangan tersebut tiba-tiba berhenti. Menurut White, dengan serangan Bam yang terus keluar tanpa henti seperti itu, Bam pasti perlu berhenti sejenak untuk dalam tanda kutip mendinginkan tubuhnya. Lalu White pun juga bergumam kalau Bam mengeluarkan serangan seperti tadi lagi, barriernya juga tak akan bertahan. Maka dari itu kali ini White berniat menyerang Bam. Karena lagi menurut White, meskipun kekuatan Bam menjadi jauh lebih kuat, tapi pertahanan yang dimilikinya tak meningkat banyak. Selanjutnya kali ini White pun menyerang Bam dengan serangan besarnya 2 kali berturut-turut. Namun serangan tersebut tak ada yang berhasil mencapai Bam. Di sini White menyadari kalau masalahnya bukan pada pertahanan Bam, melainkan serangannya yang tak bisa mencapai pertahanan Bam. Karena menurut White, hujan Shinsu hitam yang sedang terjadi saat ini melemahkan kekuatannya. Belum lagi serangan Shinsu hitam Bam pun juga tak bisa dihancurkan oleh White, semakin membuatnya kewalahan. Tapi di tengah besarnya kekuatan Bam itu, White melihat sebuah kesempatan. White berniat menyerap kekuatan besar irregular Bam, yang mana White pun bergumam jika ia berhasil menyerap kekuatan Bam itu, maka bisa dipastikan dirinya akan berubah menjadi eksistensi yang berbeda. Untuk akhirnya White dapat menyamai kekuatan ayahnya, Arihon. Lalu di sini perlu diketahui juga kalau White mengira Bam telah jatuh dan kehilangan kesadarannya. Karena bagaimana tidak, dari tadi Bam hanya diam saja di atas sembari nyepam skill meteor showernya. Belum lagi jumlah Shinsu yang dikendalikan oleh Bam pun sampai tumpeh-tumpeh. Jadi logikanya wajar saja untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Sebagai seorang regular ranking C, hal tersebut benar-benar mustahil. Tapi terlepas dari itu, di sini White pun berniat melakukan serangan penghabisannya untuk menyerap kekuatan Bam. White berencana membuat lubang pada orb raksasa yang berada di belakang Bam, sehingga ketika lubang tersebut akan beregenerasi dan menyerap semua Shinsu hitam di sekeliling Bam yang melindunginya, White akan menusukkan pedangnya tepat pada tubuh Bam dan mengaktifkan mantra miliknya untuk menyerap kekuatan Bam. Lalu berikutnya, di sini White sudah mengeluarkan kuda-kuda untuk melakukan serangan. Dan tak pakai lama, White pun langsung menembakkan serangannya lurus tepat pada orb milik Bam. Dan yap, White pun sukses membuat sebuah lubang pada orb milik Bam seperti yang ia rencanakan. Sehingga saat ini Shinsu hitam yang melindungi dan berada di sekitar Bam diserap oleh orb tersebut untuk memulihkan bentuknya. Dan pada kesempatan tersebut, White langsung melesat menuju Bam. Namun sayangnya bagi White, di sana Bam bahkan tak bergeming sedikit pun. Malah di sana Bam seolah-olah memang sudah menunggu White untuk mendekatinya. Lalu tidak hanya itu, jika kalian perhatikan, di sini Bam juga sudah mengeluarkan jarum keduanya. Sementara di sisi lain, White sendiri merasa kalau itu adalah sebuah jebakan. Tapi tentu saja, meskipun ia tahu kalau itu adalah jebakan, karena harga dirinya, White tidak akan mundur. Berikutnya di tengah keheningan tersebut, Bam berkata pada White kalau Bam telah melakukan apa yang ia katakan, yaitu membuat semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya menjadi satu. Dan yap, Bam pun kemudian melepaskan serangan penuh dari orb raksasa yang berada di belakangnya itu. Serangan tersebut benar-benar dahsyat, tapi ketika semua kabut telah menghilang, justru White lah yang sukses menancapkan mata pedangnya pada tubuh Bam. Namun yang berakhir di sini bukanlah Bam, melainkan sebaliknya. Mengapa demikian? Jadi dari awal Bam ini memang terus memancing dan menunggu kesempatan untuk momen saat ini, di mana White menusukkan pedangnya tersebut pada tubuh Bam. Karena seperti yang kalian tahu, Bam ini memiliki hobi untuk menusukkan apa saja pada perutnya. Yang ajaibnya ketika Bam melakukan hal tersebut, Bam dapat menyerap dan mengambil kekuatan dari objek tersebut menjadi miliknya sendiri. Dan berhubung pedang milik White ini adalah manifestasi dari seluruh energi miliknya, maka dari itu Bam pun bisa dan berniat merampas pedang yang menjadi lambang kebanggaan sekaligus kekuatan milik White itu dan menjadikannya milik Bam. Sementara itu di sisi lain, White pun juga merasakan kalau kekuatannya sedang diserap oleh Bam. Tentu menyadari hal tersebut, White tidak tinggal diam. Di sini White berusaha melawan dan seperti meledakkan kekuatannya, tapi chapter pun berakhir di sini. Sedikit pendapat dari Mimin, untuk chapter ini menurut Mimin cukup gila. Jadi di sini kita diperlihatkan kalau level kekuatan Bam ketika ia benar-benar serius dan mengerahkan semuanya, bahkan bisa dibilang melampaui seorang high ranker biasa. Hal tersebut seharusnya tidak masuk akal dalam logika dunia TOG.
Untuk perbandingan, Adori Zahard mampu mengalahkan seorang ranker ketika dirinya masih regular ranking A. Tentu hal tersebut normalnya sudah lebih daripada luar biasa. Sementara Bam di posisinya yang masih regular ranking C, tidak hanya ranker, bahkan seorang high ranker sekelas komandan divisi pun sepertinya dapat dilumat dengan mudah jika Bam dalam posisi full powernya. Tapi mungkin kalau sebagian dari kalian ada yang merasa kurang serg karena besarnya kekuatan Bam yang masih di level regular ranking C ini, apalagi Bam juga benar-benar bisa mempermalukan White, sang Slayer legendaris, memang terlihat seperti dipaksakan. Tapi hal tersebut menjadi normal bagi seorang irregular. Siu menuliskan di webnya kalau dahulu ketika Urek Mazino sampai di lantai 100, ia mendapatkan ujian spesial dari penguasa lantai di sana, yaitu Arihon, sang pemimpin keluarga Ari sekaligus ayah dari White. Dalam ujiannya, Arihon meminta Urek untuk bertahan dari serangannya selama 10 menit. Namun Urek justru berakhir bertarung dengan Arihon. Di sana tak disebutkan apakah Urek berhasil mengalahkan Arihon atau tidak. Tapi yang pasti Urek berhasil lulus dari ujiannya dan terkenal di seluruh menara karena hal tersebut. Yap, di sini Urek yang masih mendaki menara, aka seorang regular, mampu menyaingi bukan seorang ranker, bukan seorang high ranker biasa, melainkan Arihon, seorang high ranker nomor 4 di menara saat itu, sekaligus orang terkuat dari 10 pemimpin keluarga. Jadi jika dibandingkan dengan Urek sebagai sesama irregular, prestasi Bam masih belum ada apa-apanya. Tapi tentu perlu digarisbawahi, saat ini Bam sendiri bahkan belum menyentuh lantai 100. Jadi sebelum ia sampai di sana, Bam masih memiliki banyak kesempatan untuk menjadi jauh lebih kuat dari Urek pada saat seumuran dengan Bam. Oke, selanjutnya kita masuk pada chapter terbaru, chapter 94, poin pertama permintaan dan kesepakatan. Jadi pada chapter terbaru ini, adegan pertama dibuka dengan melanjutkan pertemuan antara Kun Aguero dan Kun Asensio. Di sini pembicaraan dibuka dengan sapaan yang cukup baik dari Asensio, di mana Asensio mengatakan kalau Kun Aguero sangat terkenal karena menaiki menara bersama Bam. Di sana Asensio juga mengatakan pada Kun kalau dirinya berada di kubu pasukan Zahard yang datang ke sarang ini atas permintaan Mas Chani. Mendengar hal tersebut tentu Kun sangat terkejut. Asensio yang sudah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Kun kemudian lanjut menjelaskan. Meskipun dirinya ini berada di sisi Zahard, tapi ia datang ke sarang dan mengikuti permainan Cat Tower ini untuk membantu kubu Bam atas permintaan Mas Chani. Lalu berikutnya, di sini yang tak terduga, Asensio meminta Kun untuk menemui Mas Chani. Dan Asensio juga memberikan sebuah tikus pada Kun untuk Kun pergi ke tempat Bam berada dan membantunya. Lalu bersama-sama pergi ke tempat Jin Sung Ha disegel, yang mana di sana ada Mas Chani sedang menunggu mereka. Tapi tentu seperti biasa, di sini Kun tidak begitu saja mempercayai Asensio. Melihat adiknya yang begitu waspada, Asensio hanya menyeringai saja dan berkata kalau tak perlu ada yang ditakutkan dan tinggal lakukan saja apa yang ia minta. Tak memiliki pilihan lain, akhirnya Kun pun mengambil tikus tersebut dan pergi ke tempat Bam. Ya, di sini jujur saja Mimin tidak menduga kalau salah satu anak buah yang dikirim Mas Chani ini adalah seorang ranker sekaliber Asensio. Belum lagi sifat Asensio juga ternyata cukup baik. Lalu mengingat Mas Chani ini mengirimkan 3 adik-adiknya, jika yang pertama walaupun masih misterius ia melepaskan monster boss map dari kurungannya, sedangkan yang kedua tak diduga orang tersebut adalah Asensio, yang mana diminta untuk langsung membantu Kun dan menyampaikan pesan dari Mas Chani. Sementara yang ketiga, siapakah orang tersebut dan apa tujuannya di Cat Tower? Jika dilihat dari postur tubuhnya, orang ketiga ini terlihat cukup pendek, mengingatkan Mimin pada Kun-ran yang juga merupakan adik kandung dari Mas Chani Zahard. Tapi apakah mungkin Ran merupakan salah satu orang yang dikirim oleh Mas Chani tersebut? Menurut Mimin sih kemungkinannya sangat kecil. Secara skala perang yang terjadi saat ini sebenarnya benar-benar bukan tempat bagi para regular seperti Bam, apalagi hanya sekedar Kun-ran. Ya, tapi tetap tak menutup kemungkinan kalau orang ketiga tersebut adalah Ran. Lalu yang menarik di sini juga, sepanjang jalannya cerita, seingat Mimin anggota keluarga Kun ini rata-rata tidak ada yang loyal ataupun memihak pada Zahard. Kesampingkan si gila Mas Chani, tapi di sini bahkan Asensio pun orang yang setidaknya punya posisi di keluarga Kun tak keberatan untuk memenuhi permintaan kakaknya tersebut yang berlawanan dengan kubu Zahard. Ya, sebenarnya cukup wajar mengingat kepala keluarga mereka sendiri pun Kun Edwan bahkan saling tidak menyukai dengan Zahard sebagai sesama teman. Oke, berikutnya poin kedua, intervensi Kun. Jadi di sini setelah Kun menerima tikus dari Asensio, ia pun langsung mangkat ke tempat Bam berada.
Dan setibanya Kun di sana, ia menyaksikan Bam dan White sedang tarik-menarik kekuatan masing-masing. Tentu di sana Kun berusaha mencari cara untuk membantu Bam. Sampai akhirnya, walaupun beresiko tak memiliki pilihan lain, Kun pun mengeluarkan kekuatan misterius ikan api yang ia dapatkan setelah diselamatkan oleh api Wunyeon. Dengan kekuatan api tersebut yang berfungsi sebagai buff, Kun pun membantu Bam. Melihat api yang berada di sekitar Bam, White pun juga menyadari kalau api itu adalah milik Kun. Secara sebelumnya, kekuatan api tersebut jugalah yang membantu White mendapatkan kembali kekuatan sejatinya. Di sisi lain, menyadari keadaannya semakin terdesak, White pun tak bisa terima kalau pedang yang sudah ia pegang sejak lahir tersebut akan diambil oleh Bam. Dan yap, di sini White pun balik mendesak Bam. Selanjutnya, poin ketiga, keputusan Hockney. Kali ini point of view berganti pada timnya Hockney yang berada di ruang kendali. Di sana setelah sebelumnya mereka diserang oleh Sekepiting, seperti yang bisa kita semua duga, mereka semua selamat walaupun saat ini mereka tak memiliki pijakan lagi karena telah hancur oleh serangan Sekepiting. Di sisi lain, Hockney pun melihat sebuah item yang mungkin bisa berguna untuk membantu Bam, di mana seorang spear bearer yang bersama mereka akan dikirim ke puncak Tower dan menembakkan tombaknya dari sana untuk mengeliminasi lawan. Tapi berhubung saat ini kondisi mereka benar-benar sedang tidak diuntungkan, mengirim seorang spear bearer hanya akan memperburuk keadaan. Belum lagi Hockney juga membutuhkan seorang spear bearer untuk menjalani permainan si kepiting. Dengan hal tersebut, di sini Hockney dibuat cukup bimbang. Sampai akhirnya Hockney pun memutuskan untuk membantu Bam. Setelah mendapatkan jawaban dan keyakinan dari dua temannya, Rak dan Elaine, Hockney pun membeli item tersebut dan Rak pun kemudian diteleport ke puncak Tower. Setibanya di sana, Rak berada tepat di hadapan Bam juga White, menyaksikan pertarungan mereka dan bersiap untuk membantu Bam. Sementara itu menurut Mimin, untuk Hockney dan Elaine yang masih harus berhadapan dengan Sekepiting, walaupun mungkin mereka akan kesulitan, tapi mereka pasti akan baik-baik saja. Secara di sana ada Hockney yang dapat melihat ke masa depan, juga kemampuan dan kecepatan Elaine pun tak bisa diremehkan. Oke, selanjutnya poin terakhir pada chapter ini, The Ancient Spear. Yap, jadi ternyata di sini tombak kuno milik Yama yang dulu sempat digunakan beberapa kali di pertempuran kandang, betulan diambil oleh Rak. Di sini dijelaskan setelah pertempuran di kandang dahulu, Rak meminta tombak tersebut. Namun di sana, Rak juga tak bisa membawanya dengan efisien karena tombak tersebut terlalu besar dan berat. Tapi dengan bantuan salah seorang profesor dari kandang, Rak pun dibuatkan sebuah inventory yang dapat ia gunakan untuk menyimpan tombak tersebut dengan mudah. Yang jadi pertanyaan di sini, mengapa kandang dengan mudahnya memberikan tombak seberharga itu pada orang asing macam Rak? Jadi Mimin jelaskan sedikit, tombak kuno tak bernama ini adalah tombak yang hanya bisa digunakan oleh para spesies penghuni asli menara. Ruelmon sebagai pengguna tombak tersebut di pasukan Yama mengatakan kalau ia hanya bisa menggunakannya sehari sekali saja karena rasa sakit yang akan ia terima ketika meluncurkan tombak tersebut. Sementara Rak yang juga sempat melemparkan tombak tersebut tak menerima dampak apa-apa. Secara dia ini memang merupakan keturunan dari penghuni asli, satu-satunya spesies yang dapat menggunakan tombak tersebut. Jadi berhubung di pasukan Yama pun jarang dipakai dan tidak efisien juga, jadi tak ada salahnya kalau berikan saja tombak tersebut pada seseorang yang benar-benar bisa menggunakannya. Lalu untuk kekuatannya sendiri, tombak kuno ini sukses melukai Berodum. Bahkan tidak hanya itu, ranker sekelas Kelhelam pun berhasil dilukai oleh tombak tersebut. Yang artinya tombak kuno ini cukup kuat hingga bisa melukai seorang ranker kelas tinggi macam Kelhelam. Yang mana lebih berbahayanya lagi, tombak ini adalah senjata ignition, yang artinya bisa dinyalakan kekuatan sejatinya. Berhubung sejauh ini tombak tersebut tak pernah dinyalakan, tentu seharusnya orang yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari tombak kuno ini adalah Rak sendiri sebagai keturunan dari penghuni asli. Dan ya, chapter pun diakhiri dengan Rak yang bersiap untuk melemparkan tombaknya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan 3 chapter terbaru TOG ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, bel, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.